Ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu. Sekarang makin kebuka informasinya nih guys. Kalau laut yang kemarin itu dipagari, itu ternyata tujuannya untuk jadi pulau reklamasi. Padahal seperti yang udah kita ketahui, yang namanya reklamasi itu akan ngerusak ekosistem laut di sekitarnya. Terus juga merusak terumbu karang dan menyebabkan banjir. Dan banjir ini terjadi karena kan itu lautnya di stop ya. Nah otomatis arusnya itu akan melipir ke kanan atau ke kiri dan menyebabkan banjir di sekitarnya. Nah ini kan yang ramai ya di sosial media. Sampai netizen Indonesia ini ramai-ramai menolak yang namanya reklamasi atau apapun yang dilakukan oleh pihak swasta untuk membangun semua objek yang akan dibangun di atas pulau reklamasi tersebut. Ya yang kayak gini nih, netizen-netizen Indonesia yang kemakan sama isu green economic buatan negara barat. Bahwa negara itu dalam pengembangan bisnisnya itu harus berdasarkan prinsip ekonomi hijau. Jadi nggak boleh itu yang namanya ngerusak lingkungan. Nggak boleh juga itu merusak terumbu karang. Nggak boleh juga merusak mangrove yang ada di pinggir pantai. Padahal negara-negara barat yang ngomong kayak gitu, posisi mereka itu perutnya lagi kenyang. Dan mereka nggak komplain tuh soal Singapura yang nimbun lautnya dengan tanah. Yang tanahnya itu dibeli dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Supaya teritori Singapura ini melebar. Sementara di Indonesia, ini tiap bulan bukannya ekonomi ini makin maju, tapi yang ada tiap bulan itu pasti ada yang namanya PHK. Nah, sekarang apa sih hubungannya sama reklamasi yang dilakukan sama swasta? Simak video ini sampai selesai. Agar kamu itu nggak gagal paham ya sama makroekonomi yang terjadi di Indonesia. Karena ketika kamu dapat info sesat di sosial media, taruhannya tuh bukan level negara yang itu jauh, nggak bisa kamu jangkau. Tapi taruhannya adalah besok kamu itu mau makan apa karena terkena PHK dan nggak ada gantinya. Sebelum kemana-mana ya kita harus tahu nih, yang namanya laut itu bisa nggak ada HGB-nya. Karena ini ramai ya, ada perusahaan yang bisa-bisanya itu kasih pagar laut di daerah Tangerang dan Bekasi. Kalau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, itu nggak ada ceritanya ya pihak swasta bisa memiliki suatu wilayah laut di Indonesia, apalagi ini punya HGB. Seharusnya yang dimiliki oleh pihak swasta ini bukan HGB ya, tapi hak pengusahaan perairan dan pesisir atau HP3. Ingat, ini kata-katanya aja udah beda ya antara pengusahaan dan penguasaan. Kalau hak kuasa ya namanya HGB ya. Kan hak guna bangun itu kan kamu punya kuasa di tanah yang kamu miliki sertifikat HGB-nya. Tapi kalau HP3 dan ini berlaku di laut ya, ini artinya para pengusaha ini boleh aja loh mengelola, memanfaatkan laut, tapi statusnya ini tetap miliknya publik. Dan publik ini siapa? Ya para nelayan atau orang yang lagi wisata berenang di sana. Itu nggak boleh loh kamu pagari dan para nelayan ini nggak bisa lewat sana. Atau misalkan ini ada satpamnya di sana dan ngelarang orang-orang itu berenang di sana. Ya ini nggak boleh ya, karena izinnya itu kan HP3. Dan HP3 itu bersifat publik. Apa sih contohnya di lapangan dari izin HP3 ini? Ya contohnya itu misalkan budidaya udang, tambak lobster, atau ya ikan lah ya. Bisa juga misalkan bangun dermaga atau jembatan dermaga. Ada juga tuh untuk pembuatan jetty atau spot kecil gitu buat mancing. Itu semuanya ini pakai izin yang namanya HP3. Dan izinnya ini untuk pembuatan objek di atas izin HP3 ini harus bersifat publik. Artinya nggak bisa tuh yang namanya jembatan dermaga itu kamu miliki perseorangan. Dan misalkan itu ada orang yang jalan-jalan di sana, itu kamu tarik tarif. Itu nggak boleh ya. Kalau skala besarnya ya jadinya reklamasi. Apa sih reklamasi itu? Ya ini saya harus jelasin ya. Karena ternyata ini banyak netizen-netizen kita ini cuman ikut-ikutan aja, numpang viral dan ngehujat pemerintah soal reklamasi tanpa tahu tujuan dari reklamasi ini apa dan untuk apa.
Karena pada intinya yang namanya reklamasi itu kan ya nimbun daerah lautan ini dengan tanah ya. Dan daratan baru ini nantinya ini bisa dimanfaatkan untuk tujuan macam-macam. Misalkan dijadikan resort atau tempat wisata atau kegiatan bisnis lainnya ya. Yang ujungnya itu mengundang hotel-hotel baru, apartemen, tempat spot jajanan, UMKM, dan pedagang kaki lima. Ambil contoh hotel tadi ya, ini kamu harus tahu ya. Hotel, itu pergerakan ekonominya itu, setiap hotel yang dibangun, itu udah pasti menggerakkan ekonomi di sekitaran sana. Karena hotel-hotel berbintang, ini nggak cuman soal mensejahterakan karyawannya. Karena kalau karyawan hotel, ini paling jumlahnya ya 150-200an orang lah. Tapi di balik itu ada supplier-supplier yang macam-macam Pak. Supplier ikan, daging, sayur, buah, terus ada lagi pastry, roti-roti jajan pasar. Apalagi kalau hotelnya ini punya venue gede, bisa buat wedding. Nah, otomatis di sana ada vendor dekorasi, persewaan meja kursi. Jadi ternyata dari satu hotel aja yang dibangun di daerah reklamasi, itu bisa banget tuh menghidupkan banyak ekonomi rakyat yang kecil-kecil itu tadi. Itu belum lain-lainnya ya, seperti restoran. Ya, kurang lebihnya sama aja lah kalau restoran. Kan mereka pasti juga butuh supplier makanan juga ya. Namanya juga yang tadinya itu tempat jin buang anak, sekarang jadi ramai kan ya sudah pasti ya. Di daerah situ itu bakalan ada ekonomi yang berputar. Masalahnya adalah sekaya apa sih kamu kok sampai ngikutin standar barat dengan ekonomi hijaunya, sehingga peluang ke depan ini malah kamu hujat rame-rame. Apa kamu nggak lihat tetanggamu pada nganggur kena PHK? Banyak juga nih yang kepaksa ini jadi driver ojek online. Apa kamu nggak lihat saudara kamu mungkin lagi frugal living gara-gara inflasi naik dan gajinya itu nggak nutup buat makan? Jadi sekarang menurut kamu, saya mau tanya nih, apakah lebih penting kita tuh menjalankan paham-paham barat dengan ekonomi hijaunya? Atau ya kita harus fokus dulu nih ke perut kita nih Pak, dengan cara ini membangun ekonomi rakyat dulu. Coba menurut kalian gimana ya? Selama para pengusaha ini punya izin yang sesuai, dan ketika reklamasi ini dibangun dan bisa memberikan jutaan lapangan kerja ke para pengangguran yang ada di Indonesia, why not? Coba dipikir lagi deh. Memang orang-orang ini akan ngerusak biota laut. Memang mereka akan ngerusak terumbu karang. Tapi ini sebenarnya tinggal pemerintah aja nggak sih kasih syarat ke mereka gitu. Misalkan setelah dibangun, ini mereka wajib merestorasi terumbu karang. Atau ikan-ikan yang di sana itu harus dibibit ulang lagi. Dan itu sebenarnya bukan soal yang rumit ya. Karena setiap perusahaan itu ada dana untuk masyarakat yang namanya itu CSR. Karena masalah yang ada di Indonesia ini pengangguran Pak. Dimana bulan depan ini kalau nggak temen kamu, ya kamu yang kena PHK. Dan yang terburuk itu nggak ada gantinya. Ini nggak kayak di tahun 2014-2015 ya, di mana masa Indonesia ini lagi jaya-jayanya. Di waktu itu ketika kamu resign, yang nambung banyak banget Pak. Apalagi kamu tuh udah pengalaman, punya skill. Sementara kalau zaman sekarang, meskipun kamu punya pengalaman segunung, kalau usia kamu tuh udah 40-an, itu udah nggak kepake lagi loh Pak. Kalau nggak ada regenerasi dari usaha baru, investasi baru, ya bubar Pak Indonesia. Karena penghasilan Indonesia 80%-nya itu berasal dari pajak Pak. Nah sekarang kalau rakyatnya pada jadi pengangguran, lah pemerintah ini narik pajak dari mana? Ya nggak heran ya, kemarin itu Bu Sri Mulyani ini teriak-teriak defisit anggaran. Udah kelihatan belum benang merahnya? Nah di sini saya melihat ya, para pejabat-pejabat Indonesia ini kalau ngejawab suatu masalah itu ngejawabnya kurang tepat. Jadi seolah-olah ini mereka benar-benar salah. Jadi kesannya itu mereka melakukan kesalahan yang besar. Atau emang iya ya, jangan-jangan reklamasi itu adalah kedok dari para swasta itu untuk menghancurkan Indonesia dari dalam. Atau jangan-jangan para pengusaha-pengusaha ini mau menguasai dunia dan membuat dunia baru. Dengan cara itu ngumpulin 7 Dragon Ball yang tertanam di dasar lautan. Berasa cerita-cerita di anime isekai nggak sih? Jadi sekali lagi nih, selama para swasta ini menggunakan lahan barunya dengan cara berbisnis berbasis keuntungan dan nggak sedang ingin menguasai dunia ya itu tentu harusnya bakal menyerap banyak lapangan kerja tuh.
Dan ini yang perlu kita awasi bersama sebagai netizen. Bener gak reklamasinya tuh nantinya bakal jadi tempat wisata? Bener gak reklamasinya ini bakalan jadi kota kecil baru atau kota satelit yang membawa ekonomi baru di daerah sana? Atau jangan-jangan cuman malah bangun apartemen mewah yang harganya itu nggak akan kejangkau sama kita, terus kompleksnya itu dibuat private, jadi orang-orang nggak bisa masuk ke sana. Nah, ini yang perlu diawasi oleh pemerintah. Bener nggak ketika semuanya itu udah dibangun, itu para pengusaha ini bener-bener membuka lowongan kerja ke tenaga kerja lokal, nggak malah import tenaga kerja dari negara lain seperti India, Sri Lanka, yang mereka tuh mau banget digaji murah. Nah, itu yang perlu kita awasi bersama pelaksanaannya. Karena jangan sampai kamu ini kejebak sama narasi-narasi negara barat bersama ekonomi hijaunya yang nggak akan cocok diaplikasikan di Indonesia. Kenapa? Ya, pertama, untuk membangun ekosistem ekonomi hijau ini mahal sekali. Dan dananya itu butuh 2 kali lipat dana biasa. Coba bayangin, mereklamasi suatu pulau, tapi harus biota lautnya tuh utuh, terumbu karangnya utuh, atau dipindah, itu makan biaya berapa banyak tuh? Pasti mahal. Dan kedua, negara barat itu nggak ada ceritanya pingin Indonesia jadi negara maju. Maunya tuh Indonesia jadi negara miskin terus yang bisa mereka tindes. Dan kita tuh bisa dijadikan babu asing buat mereka. Karena bisa jadi loh, yang menyebarkan isu-isu sosial dan politik ini, ya mata-mata orang-orang barat ini. Yang memang tugasnya dan tujuannya itu membuat Indonesia selalu jadi negara miskin. Sehingga ada ketergantungan nih sama negara asing. Karena faktanya sampai detik ini, Indonesia itu masih menjadi negara pengimpor besar. Bahkan beras pun aja impor. Dan kalau kamu mau cocok logi lagi, tahu nggak di tahun 2019, Indonesia tuh pernah loh di posisi atau dianggap jadi negara maju oleh Amerika Serikat. Karena pada waktu itu, ekonomi Indonesia tuh lagi kuat-kuatnya. Sampai COVID-19 tuh datang dan membuat negara kita itu balik lagi ke titik nol. Padahal di waktu itu, asal kamu tahu aja ya, dulu yang namanya staf biasa itu gajinya pasti UMR. Atas dikit jadi supervisor itu biasanya gajinya 2 kali UMR. Nah, nanti kalau udah manajer itu 3 kali UMR. Jadi ada gap yang lumayan gede ya. Sementara kalau sekarang gaji manajer itu cuma digaji 5 juta aja. Ngeri nggak? Karena zaman sekarang orang digaji di bawah UMR aja udah jadi rebutan.